السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ننتقل إلى المسألة السادسة. Kita berpindah ke masalah nomor 6 min ahkamis siyam. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala min as-siyami ma yajibu at-tatabu'u fihi ka shaumi ramadan wa shaumi fi kafarati al-qatl al-khata' wa shaumi kafarati adh-dhihar wa shaumi kafarati al-jima' fi nahari ramadan wa kadzalika man nadhara shauman mutatabi'an lazimahu. Hukum puasa itu macam-macam. Yang pertama, macam puasa yang harus berturut-turut, harus dilakukan berturut-turut. Seperti puasa Ramadan ini harus dilakukan berturut-turut, tidak boleh selang-seling. Tidak boleh hari ini puasa, besok enggak dulu. Begitu juga shaum kafarah, pembunuhan yang tidak disengaja. Juga shaum kafaratul dhihar, shaum kafaratul jima' fi nahari Ramadan. Suami istri yang berjima' di siang hari Ramadan maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh selang-seling. Begitu pula orang yang bernadar untuk puasa berturut-turut, maka harus dilaksanakan sesuai dengan yang dinadarkan, yaitu puasa berturut-turut. Selanjutnya, wa minas siyami ma la yalzamu fihi tatabu'. Ada puasa yang tidak harus berturut-turut, seperti qadha Ramadan, ka qadha'i Ramadan. Apabila ada yang sakit hari tersebut di bulan Ramadan, tidak wajib berpuasa, nanti diqadha puasanya di luar Ramadan. Misalnya 5 hari sakitnya dan dia tidak berpuasa 5 hari, maka tidak harus berturut-turut. Bisa puasa pekan ini 1 hari, pekan berikutnya 1 hari. Tapi tidak boleh dicampur dengan puasa sunnah, karena ini wajib. Qadha ini wajib hukumnya. Misalnya ada yang berniat, saya mau puasa qadha ketika kemarin sakit 5 hari, tapi nanti saya sekaligus puasanya puasa sunnah Senin dan Kamis. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena puasa qadha hukumnya wajib. Puasa sunnah tidak bisa dicampur dengan puasa wajib. Wasiyami 10 ayyamin liman lam yajidil hadiah. Ini terkait dengan orang yang melaksanakan haji tamattu'. Haji itu ada 3 macam manasik. Yang pertama haji ifrad, yang kedua haji qiran, bukan kirani tapi qiran, haji qiran. Kemudian yang ketiga namanya haji tamattu'. Haji tamattu' ini berarti berangkat ke Baitullah pertama dengan niat, dengan ihram untuk umroh, kemudian beristirahat beberapa hari dalam keadaan bebas, tidak berihram lagi, ya, tidak memakai pakaian ihram lagi. Begitu waktunya berhaji di tanggal 9 pagi, maka dia berangkat. Dari tanggal 8 dia berangkat dari Makkah menuju ke Mina untuk mabit di Mina, tidur di tenda Mina. Itu malam tanggal 9 Dzulhijjah. Pada pagi tanggal 9 Dzulhijjah berangkat berjalan kaki dari Mina menuju Arafah. Itu sudah memakai kain ihram.
Itu ritual hajinya, mulai dari tanggal 8, terus tanggal 9-nya ke Arafah. Tanggal 9 malamnya maghrib berangkat dari Arafah, setelah wukuf dari Arafah menuju Muzdalifah namanya. Daerah namanya Muzdalifah. Ya. Di sana bermalam di Muzdalifah, salat maghrib dan isya di jamak dan qasar di Muzdalifah. Kemudian salat subuh juga di Muzdalifah. Setelah sholat subuh berangkat menuju ke Mina kembali, lempar jamarat, ya. Kemudian tawaf ifadah menuju ke Ka'bah kembali, tawaf dan sa'i. Nah, setelah itu tahallul, syukur. Nah, orang yang melaksanakan hajinya dalam satu kali perjalanan ini ada umroh plus haji, ini namanya haji tamattu'. Bagi yang bertamattu' maka harus menyembelih hewan, kambing 1 ekor. Ya, kalau dia tidak bawa, tidak punya, maka kafarahnya adalah dengan puasa 10 hari. Nah, puasa 10 harinya ini tidak harus terus-terusan tiap hari. Ya. Salasata ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ya. 3 hari di musim haji tersebut dan 7 harinya nanti bisa dilaksanakan ketika di rumah. Ini berarti tidak harus berterus-terusan. Itu yang disebut dengan wasiyam 10 ayyamin liman lam yajidil hadiyah. Lam yajidil hadiyah artinya belum memiliki hewan untuk disembelih di sana. Wa shaumu fi kafaratil yamin 'inda jumhur. Begitu pula puasa sebagai penghapus dosa sumpah yang diselisihi, menyelisihi sumpahnya sendiri. Misalnya ada orang bersumpah, wallahi saya tidak akan minum madu. Madu halal, kenapa bersumpah untuk tidak minum madu? Ya, maka harus dibatalkan itu. Nah, pembatalannya ini kemudian mengharuskan kita jadi harus bayar kafarah. Harus puasa 3 hari. 3 harinya ini tidak harus berturut-turut. Wa shaumul fidyah fi mahdhuratil ihram 'ala rajih. Fidyah artinya menebus. Ya. Menebus kesalahan kita yang kita langgar karena ada mahdhurat al-ihram. Nanti dalam bab haji kalian akan dapati bahwa ketika orang sudah berihram dari Bir Ali misalnya, ada tempat namanya Bir Ali, Sumur Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau disebut namanya Dzul Hulaifah. Sudah berangkat dari situ ternyata wah melihat ada ayam. Wah, enak juga nih ayam kalau dibakar ya. Pengen ayam bakar. Kemudian dia bawa ketepel lagi. Pakai ketepel. Lepek-lepek disembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Dikulitin, diolah. Ayam bakar di padang pasir. Misalnya gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Ini mahzurat al-ihram. Salah satu mahzuratil ihram adalah memakai wewangian. Misalnya udah sampai di padang pasir ya, pakai semprot-semprot ketek ya. Wus gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Atau apa namanya itu, cukur-cukur rambut sendiri atau cabut-cabut jenggot ya. Nah, ini tidak boleh. Maka mahdzur. Atau ada yang melamar seorang wanita ketika dia dalam perjalanan ihram ini ya. Dia melihat di sampingnya ada mojang periangan ya, kumaha ya, gelis pisan. Akhirnya dilamar dalam perjalanan. Ini tidak boleh. Mahzurat al-ihram. Ya, nanti belajar lebih detail ketika kita belajar fikih tentang haji. Ala kulli hal di sini adalah bahwa puasanya tidak harus berturut-turut. Wa kadzalika shaumun nadril mutlaqi liman lam yanwi tatabu'. Kalau ada orang yang bernazar, saya akan berpuasa 10 hari, tapi dia tidak sebutkan 10 hari berturut-turut. Ya, saya bernazar
Kalau saya lulus ujian, saya bernazar akan puasa 10 hari. Tapi tidak mengatakan 10 hari berturut-turut. Maka boleh berturut-turut, boleh juga tidak berturut-turut. Kemudian yang ketujuh, masalah ketujuh, siyamut tatawwu' yajburu naqsa siyamil fardhiyah. Puasa sunnah, siyamut tatawwu' artinya siyamus sunnah. Puasa sunnah itu di antara faedahnya adalah menutupi celah-celah kekurangan pada puasa wajib. Kita di saat bulan Ramadan ini kadang-kadang lisan kita masih suka nakal. Ya, lisan kita nih masih suka berbohong. Itu akan menggerogoti pahala puasa kita. Maka celah kekurangan pada puasa kita di bulan Ramadan ini ditutupi oleh puasa sunnah. Di antara puasa sunnah tersebut, wa min amthilatihi Asyura. Puasa hari Asyura. Hari Asyura adalah hari ke-10 pada bulan Muharram. Wa Arafah. Hari Arafah. Kalau orang yang berhaji di Arafah sana tidak puasa. Tapi kita yang tidak berhaji, maka kita berpuasa. Ya. Buya mohon doa kalian, semoga Buya sama Umi tahun ini jadi insyaallah. Tapi aminnya jangan sinis ya. Enak nggak ada Buya nih. Melanggarnya gampang gitu. Nanti pada waktu Buya berhaji mungkin pengasuhannya sudah Kak Dayan. Pengasuhannya Kak Dayan, Kak Rafi, Kak Sahridan sudah jadi Ustadz Dafar, Ustadz Dayan, Ustadz Rafi, Ustadz Haki kalau naik. Ya, Ustadz Ihsan, galak mereka, jangan macam-macam ya, nggak ada Buya, ada pengasuhan baru insyaallah. Begitu juga yang ada Ustazah Nabila, Ustazah Nurul Fitriani, mabigan isyrik. Wa ayyamil bid, puasa hari-hari putih, hari-hari yang mengiringi bulan purnama. Ya. 14, 15 dan 16. Wal itsnaini wal khamis, Senin dan Kamis. Wa sittin min Syawal, juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini semuanya adalah puasa sunnah. Wal iktsar minas siyami di Muharram wa Sya'ban, dan memperbanyak puasa di bulan Muharram dan bulan Sya'ban. Itu semua adalah puasa sunnah. Di antara faidahnya adalah menambal kekurangan pada puasa yang wajib. Lanjut. Masalah ke-8. Ja'an nahyu an ifradil jumu'ati bis-shaum wa an siyamis sabti fi ghairil fariidhah. Ada dalil yang melarang berpuasa pada hari Jumat secara khusus. Artinya kalau kita punya niat, saya pengen puasa setiap hari Jumat. Ada apa ini? Kenapa hari Jumat dikhususkan? Tidak boleh. Kecuali memang Jumat tersebut merupakan hari di mana dia biasa puasa Daud. Misalnya, saya mau puasa hari ini hari Rabu. Misalnya, saya puasa. Saya pengen puasa Daud. Hari Rabu puasa. Hari Kamisnya kan puasa lagi karena kita puasa Kamis, Senin Kamis. Jum'ahnya mengikuti pola puasa Daud. Kalau itu tidak masalah. Tetapi kalau ujug-ujug tiba-tiba saya mau mengkhususkan hari Jumat sebagai hari puasa, itu tidak boleh. Atau memang hari Jum'ah itu merupakan salah satu dari 3 hari di Ayyamul Bid, maka tentu boleh. Ya. Begitu pula hari Sabtu. Memuasai hari Sabtu kalau bukan puasa wajib maka tinggalkan hari Sabtu. Ya. Tidak puasa.
Wal maqsudu ifraduhu duna sabab. Ya, mengkhususkan tanpa sebab. Juga tidak boleh wa an shaumid dahri. Puasa sepanjang tahun, tidak boleh. Kalau ada yang pengen nguji kekuatan misalnya, saya akan puasa sepanjang tahun ini. Mulai dari tanggal 2 Syawal sampai nanti akhir Sya'ban saya puasa terus. Tidak boleh. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Sangat sayang kepada hambanya. Jadi jangan berlebihan. Wa 'anil wisali bis-shaum. Juga puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Puasa tanpa buka, tanpa sahur. Nyambung terus. Tadi puasa, pas waktunya buka enggak buka, waktunya sahur enggak sahur, lanjut lagi hari kedua, terus begitu, terus begitu. Ini namanya puasa apa? Wisal. Namanya puasa wisal. Artinya wisal apa? Berkelanjutan. Wasala yuwasil. Wa huwa an yuwasila yawmain aw aktsara duna iftarin bainahuma. Wa yahrumu siyamu yaumai al-'idi wa ayyamit tasyriqi. Yang diharamkan juga adalah puasa 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh puasa. Wa ayyamit tasyriqi, dan hari-hari penyembelihan. Tanggal berapa tuh? Tanggal 11, 12 dan 13. 11, 12, 13. Jadi pada waktu Dzulhijjah kita nyembelih tuh tanggal 10 Dzulhijjah ya. Habis sholat Idul Adha kita menyembelih. Kita sembelih hari itu tidak boleh puasa. Ya. Hari berikutnya dan berikutnya selama 3 hari ini namanya ayyamut tasyriq. Hari-hari penyembelihan. 11, 12 dan 13. Ya. Selanjutnya. Wahiyal hadiah asyara wa tsani asyara wa tsalits asyara min Dzulhijjah. Li'annaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Karena hari-hari tersebut dari tanggal 10, kemudian 11, 12, 13 itu adalah hari-hari makan dan minum. Ya. Justru kalau ada orang yang pengen nikah hari itu nikah, tidak apa-apa, dan nggak boleh puasa. Ya, kalau yang nikahnya bulan Ramadan sengsara. Ya, kalau sengsara membawa nikmat nggak masalah, tapi sengsara plus dosa. Udah, kalian belum paham, belum balik. Wa yajuzu liman lam yajidil hadiah an yasumaha bi Mina. Kalau tanggal 11, 12, 13 itu kita posisinya orang yang sedang haji, boleh. Nah, ini perbedaannya. Tadi di hari Arafah kami yang berhaji tidak puasa. Ya, antum yang tidak berhaji puasa hari Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjah sama kita. Baik yang berhaji maupun yang tidak berhaji tidak boleh puasa. Tanggal 11, 12, 13-nya bagi yang sedang berhaji tamattu' itu tadi 3 hari selama di Mina, 11, 12, 13 silahkan puasa. Nanti untuk menggenapkannya menjadi 10 hari boleh ketika pulang. Jelas sampai di sini? Jelas menurut saya. Ya. Sekarang kita baru mau masuk bulan Ramadan. Pembahasan di kitab baru mau masuk bulan Ramadan. Ya. Jadi mestinya tahun depan pembahasan kitab ini sudah dimulai dari setengah bulan sebelum Ramadan. Jadi bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, ingatkan nanti PBR yang akan datang memang sudah seharusnya PBR itu sudah diresmikan ya setengah bulan sebelum Ramadan.
Dan kegiatannya diantaranya adalah kajian kitab ini sudah dari setengah bulan sebelum Ramadan. Jadi jangan sampai sekarang udah malam ke-7 pembahasannya baru mau subutu dukhulis syahri, penetapan masuknya bulan Ramadan. Masalah ke-9, yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yati hilalih. Ditentukannya penetapan 1 Ramadan itu dengan cara melihat hilal Ramadan. Kemarin hilal Ramadan udah muncul belum? Enggak. Sampai sekarang belum muncul. Hilal Ramadan di kamarnya. Sedang bertapa. Jadi standarnya, parameternya, tolok ukurnya adalah ru'yatul hilal. Au bi'itmami Sya'ban 30 yauman. Kalau misalnya Sya'ban sudah tanggal 29, melihat hilal, orang dari mana-mana melihat hilal. Ada yang pakai teropong, teleskop, bukan mikroskop. Ya, jangan pakai mikroskop, pakai teleskop, gitu. Nah, diukur. Wah, ini sudah 2 derajat misalnya, sudah kelihatan nongol, gitu ya. Ada hilal Ramadan. Besoknya puasa, walaupun besok itu tanggal, walaupun besok belum selesai 30 hari bulan Sya'bannya. Tapi kalau belum terlihat di tanggal 29, maka tanggal 30-nya berarti Sya'ban. Hari berikutnya adalah tanggal 30 Sya'ban. Harus di istiqmal namanya. Fa'akmilu iddata Sya'bana 30. Lanjut. Wa yajibu 'ala man ra'a al-hilala aw balaghahu al-khabaru min thiqatin an yasuma. Ya. Kalau sudah jelas melihat hilal atau dia sudah diberitahu oleh orang yang thiqah, yang terpercaya, maka dia wajib berpuasa. Wa ammal 'amalu bil hisabati fi dukhul asy-syahri fa bid'atun. Kalau penentuan awal Ramadan, awal Syawal, ya, Idul Fitri, itu ditentukan hanya karena hitung-hitungan saja, al-hisab, maka tidak boleh. Itu merupakan cara yang bid'ah. Lanjut. Lianna hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam nassa fil mas'alah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian, mulailah kalian puasa Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal. Begitu pula beridul fitrilah kalian atas dasar melihat hilal kembali, yaitu hilal Syawal. Jadi ada hilal Ramadan, ada hilal Syawal. Setiap awal bulan namanya hilal. Jadi hilal tuh asalnya bukan nama orang. Tapi kenapa anak buya namanya hilal Ramadan? Karena dia lahirnya pas pertama Ramadan, awal Ramadan. Itu terjadi pada tahun 1999. Faida akhbara al-muslimul balighul aqilul mawthuqu bi khabarihi li amanatihi wa basarihi annahu ra'al hilala bi 'ainihi 'umila bi khabarihi. Apabila ada seorang muslim, dia baligh, dia aqil, terpercaya, tidak suka bohong, dia orangnya amanah, matanya juga sehat, ya. Dia bilang dia melihat hilal, maka bisa diamalkan atau diberlakukan sesuai dengan penglihatannya. Baik, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.